Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur pada laga pekan keempat Premier League di Stadion Old Trafford. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer mengincar kemenangan dan menjaga tren positif di Premier League. Saat ini Manchester United tercecer di posisi ke-14 klasemen sementara. The Red Devils baru meraih 1 kemenangan dan menelan 1 kekalahan. Pogba dan kawan-kawan hanya mampu mengoleksi 3 poin di awal musim ini. Manchester United wajib meraih kemenangan saat menjamu Tottenham agar dapat bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris. Pada musim lalu, MU hanya berhasil finish di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Dikutip dari laman resmi manunited.com, Ole mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Kapten Manchester United Harry Maguire dinyatakan telah berada dalam kondisi fit. Sebelumnya, Maguire harus absen pada laga melawan Brighton di tengah pekan kemarin akibat cedera. Namun, Ole memastikan bahwa sang kapten bisa bermain di laga melawan Tottenham. Manchester United akan tampil menyerang saat menghadapi Tottenham Hotspur. Trio penyerang andalan mereka, Marcus Rashford, Martial, dan Mason Greenwood akan merepotkan lini pertahanan Tottenham yang dikawal Eric Dier. Sebuah pujian dilayangkan Nemanja Matic kepada Donny van de Beek. Ia menilai gelandang asal Belanda itu akan menjadi pemain yang krusial bagi MU. Matic juga mengakui kagum dengan gaya bermain yang ditunjukkan van de Beek. Ia menilai sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Setan Merah. Matic juga percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Van de Beek jadi starter reguler di MU. Ia merasa sang gelandang akan berkembang menjadi pemain kunci Man United di masa depan. Manchester United telah melepaskan Andreas Pereira ke Lazio dengan status pinjaman. Klub berjuluk The Red Devils itu tepatnya membiarkan Pereira untuk bermain untuk Lazio selama 1 musim alias hingga Juni 2021 mendatang. Tentunya ada hal yang mendasari mengapa Man United memutuskan meminjamkan Pereira ke tim seperti Lazio. Sebab sebenarnya Pereira sendiri merupakan salah satu pemain penting di Man United semenjak klub tersebut diambil alih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Jadi menurut pemaparan Solskjaer, Pereira harus pergi ke tim lain untuk mendapatkan jam terbang yang lebih banyak. Solskjaer merasa menit bermain Pereira akan lebih besar di tim lain ketimbang jika terus bertahan di Setan Merah musim ini. Bagi Solskjaer, pemain berusia 24 tahun itu memerlukan banyak pengalaman agar bisa terus mengasah kemampuannya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengalaman dan menit bermain itu tak bisa dilakukan di Man United? Jawaban Solskjaer ternyata tidak. Alasan utama Pereira dipinjamkan karena Man United kini sudah memiliki Bruno Fernandes. Secara kualitas, kematangan, dan jam terbang, Pereira jelas kalah telak dari pemain asal Portugal tersebut. Terlebih lagi semenjak kehadiran Fernandes di Man United pada Januari 2020 silam, permainan Setan Merah berkembang pesat sampai klub tersebut dapat finish di posisi 4 besar. Jadi bisa dikatakan Pereira akan selalu menjadi yang kedua selama ada Fernandes untuk saat ini. Dipilihnya Lazio pun karena Solskjaer percaya tim sebesar Lazio mampu mengembangkan kemampuan Pereira. Jadi dipinjamkannya pemain berpaspor Brazil itu ke Lazio adalah langkah yang amat tepat untuk semua pihak. Manchester United nampaknya akan berpisah dengan Diogo Dalot di musim panas ini. Sang bek muda diberitakan akan pindah ke Italia untuk bergabung dengan AC Milan. Menurut laporan tersebut, AC Milan akhirnya memenangkan proses perekrutan Dalot. Saat ini Rossoneri bersaing dengan AS Roma untuk transfer sang bek. Namun akhirnya mereka yang berhasil meyakinkan MU untuk mendapatkan Dalot. Nantinya Dalot akan bergabung dengan Milan sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Namun tidak ada opsi pembelian permanen karena Milan tidak sanggup membayar 30 juta euro yang diminta MU untuk transfer sang bek.
Menurut laporan Romano, Dalot saat ini tengah bersiap-siap pindah ke Milan. Ia dijadwalkan terbang ke Italia pada hari ini. Sesampainya di Milan, ia akan menjalani tes medis. Jika tidak ada halangan, sekitar besok ia akan diperkenalkan sebagai pemain baru Milan. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho angkat bicara terkait duel timnya kontra Manchester United. Ia menegaskan bahwa ia akan melakukan segalanya agar timnya menang di Old Trafford. Hari ini Tottenham akan melakoni laga tandang ke Old Trafford. Mereka akan menghadapi Man United di pertandingan pekan keempat Liga Inggris. Ini adalah laga reuni bagi Mourinho, karena ini kali kedua ia kembali ke Old Trafford setelah dipecat sebagai manajer Manchester United. Mourinho mengakui bahwa ia sebenarnya bisa meraih lebih banyak prestasi jika ia diberi kesempatan melatih MU lebih lama. Mourinho menyebut bahwa selama melatih MU, ia sudah memenangkan semua trofi yang memungkinkan untuk dimenangkan. Jadi ia menegaskan tidak ada penyesalan ia harus mengakhiri karirnya lebih cepat di Old Trafford. Mourinho juga mengakui bahwa ia memiliki banyak teman baik di MU. Namun ia menegaskan bahwa ia akan melupakan pertemanan itu demi meraih kemenangan di Old Trafford. Dalam 2 pertemuan terakhir kontra MU sebagai manajer Tottenham, Jose Mourinho belum meraih satupun kemenangan. Ia hanya meraih 1 hasil imbang dan 1 kekalahan di Old Trafford. Manchester United nampaknya tidak punya banyak waktu untuk menuntaskan transfer Alex Telles. Transfer bek Porto itu diberitakan harus dituntaskan hari ini. Menurut laporan tersebut, MU harus menuntaskan transfer Telles hari ini. Sang bek dijadwalkan akan bertolak ke Brazil setelah pertandingan Porto dan Maritimo dini hari nanti. Ia memenuhi panggilan Tite untuk memperkuat timnas Brasil. Itulah mengapa MU harus menuntaskan transfer Telles hari ini, agar ia bisa menekan kontrak dan lain-lain sebelum pergi ke Brazil. Menurut laporan itu, proses transfer Telles saat ini cukup rumit. Pihak MU bersikeras hanya mau membayar 10 juta euro. Sementara pihak Porto menginginkan bayaran sekitar 20 juta euro. MU kabarnya ogah menaikkan tawaran mereka hingga transfer ini sulit terrealisasi. Klub Premier League Manchester United tengah mempersiapkan opsi lain jika mereka gagal mendapatkan Jadon Sancho. Setan Merah diberitakan ingin memboyong Lucas Ocampos dari Sevilla. Manchester United tertarik merekrut Ocampos setelah melihat aksi impresifnya di Sevilla. Musim lalu winger 26 tahun itu tampil dengan sangat impresif. Ia membuat 17 gol di semua kompetisi. Solskjaer juga jatuh hati setelah melihat aksi sang winger saat laga kontra Sevilla di Liga Eropa. Jadi ia percaya sang winger adalah opsi yang bagus untuk timnya. Menurut laporan tersebut, Ocampos merupakan opsi yang sangat terjangkau untuk MU. Pihak Sevilla diberitakan mematok harga yang cukup terjangkau. Sang winger bisa direkrut dengan bayaran 40 juta euro saja. Harga ini 1/3 dari harga Sancho, sehingga MU akan mempertimbangkan serius mendatangkan sang winger. Ocampos sendiri masih memiliki kontrak yang panjang di Andalusia. Ia masih akan menjadi pemain Sevilla hingga tahun 2024. Edinson Cavani ke Manchester United akhirnya telah memenuhi kata sepakat. Cavani hampir dapat dipastikan akan segera diumumkan sebagai pemain anyar MU di bursa transfer musim panas 2020 ini. Negosiasi antara Cavani dan Man United awalnya sempat berjalan alot. Hal itu dikarenakan Cavani ingin mendapatkan gaji yang cukup besar dari MU, dan agen pemain asal Uruguay itu pun juga meminta upah dari negosiasi tersebut. MU sebenarnya bakal mendapatkan Cavani secara gratis, pun ternyata ogah untuk menerima permintaan dari pihak Cavani. Hal itulah yang pada akhirnya pembicaraan kedua belah pihak pun cukup lama mencapai kata sepakat. Akan tetapi kini semuanya sudah berubah. Menurut pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano, pada akhirnya Cavani dikabarkan mau gajinya sedikit dikurangi dari harga yang ia minta sebelumnya. MU juga sepakat membayar biaya agen Cavani sebesar 10 juta euro atau sekira 174 miliar rupiah. Semuanya pun kini berjalan lancar dan Cavani beserta agennya akan segera terbang ke kota Manchester untuk melakukan tes medis dan melengkapi berbagai dokumen.
Menariknya, Cavani langsung diikat oleh MU dengan kontrak mencapai 2 musim lamanya. Dengan usia Cavani yang kini sudah berusia 33 tahun, bisa dikatakan MU cukup berani mengontraknya langsung 2 musim dan tidak setahun. Jika Cavani benar-benar bergabung, maka pengalaman mantan pemain PSG itu benar-benar akan sangat dibutuhkan. Sebab MU yang sekarang memang sedang memerlukan striker tajam yang mampu menjadi mesin gol di musim 2020-2021. Mendapatkan Cavani bisa juga membuat isu Ousmane Dembele ke MU akan sirna seketika. Karena penggawa Barcelona itu merupakan opsi lain jika Cavani gagal didatangkan MU di musim panas kali ini. Bintang Barcelona Ousmane Dembele sangat antusias dengan rencananya gabung ke Man United setelah dibujuk oleh Paul Pogba. Manchester United telah mengalihkan fokusnya untuk memboyong Ousmane Dembele dari Barcelona ke Old Trafford di bursa transfer ini sebagai alternatif Jadon Sancho. Awalnya Dembele ingin bertahan di Camp Nou meski ada minat dari Liverpool dan Manchester United. Namun, kini pemain sepak bola asal Prancis ini berubah pikiran karena telah dibujuk oleh Paul Pogba. Seiring minat Man United kepada Dembele, Pogba kemudian menghubungi si pemain untuk membujuknya pindah ke Old Trafford. Dembele disebut telah bertanya terkait kehidupan di Manchester dan tentang situasi tim. Dalam komunikasi tersebut, Pogba juga diklaim mengatakan kepada Dembele bahwa sang winger akan mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi jika dia bergabung dengan MU, alih-alih bertahan di Barcelona. Dikutip dari laporan Metrosport, berkat bujuk rayu Paul Pogba, Dembele kini antusias untuk gabung ke skuad The Red Devils. Ia dan Pogba merupakan teman karena keduanya sama-sama berada di timnas Prancis saat juara Piala Dunia 2018. Sementara itu, MU sendiri harus mengambil langkah cepat untuk memboyong Dembele, mengingat bursa transfer ditutup 2 hari lagi. Apalagi, kedua klub belum menemui kata sepakat terkait transfer ini. MU sudah mengajukan tawaran peminjaman Dembele, namun Barcelona meminta setan merah untuk membayar penuh gaji sang pemain yang mencapai 215.000 pound sterling atau sekitar 3,7 miliar per pekan.